Selamat pagi adik-adik semua. Yang di rumah sudah pada bangun kan? Sudah pada mandi? Ya, pastinya udah mandi. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau mengucapkan Bapa, selamat pagi. Berikan kepada kami Tuhan, untuk kami datang Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami akan mulai Tuhan, ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan, pimpin kami Tuhan dari awal, tengah, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pagi semuanya. Pagi. Pagi. Ada sukacita pasti hari ini. Amin. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Siapa yang percaya ini harinya Tuhan? Semua percaya ya harinya Tuhan? Oke, kalau semua percaya kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini
Dan tiba saatnya buat kita adik-adik semua di rumah, kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar sabda-Mu Tuhan. Kita mau katakan firman Tuhan ku dengar. Ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan pada ibadah kali ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran yang hanya datang daripada-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan firman ini supaya bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik semua yang ganteng, yang cantik, yang lucu. Dimanapun kalian berada, saat ini ketemu dengan Kak Boris lagi. Sama-sama kan kita mendengar cerita tentang firman Tuhan. Kenapa penting adik-adik? Karena firman Tuhan inilah cerita yang selalu membawa kita untuk mengajarkan apa yang benar. Tidak sama seperti teman-teman di luar sana, enggak sama seperti YouTube kita lihat. Tetapi firman inilah yang mengajarkan adik-adik semua supaya menjadi anak yang baik, anak yang benar, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena setelah kita berkenan, baik, benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan nanti akan memberikan sesuatu yang indah. Masa depan adik-adik, keluarga, orang tua diberkati juga. Maka dari itu adik-adik harus belajar mencintai firman Tuhan. Caranya gimana Kak Boris? Membaca firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Boris ingin cerita tentang kisah keluarga Bapak Adam dan Ibu Hawa. Udah pada kenal dan tentunya punya anak 2. Siapa namanya? Siapa? Bener ya? Kak Boris gak denger ya? Nah, namanya yang pertama adalah Kain. Yang kedua adalah Habel, bukan Habil, Habel, Kain dan Habel. Nah, ayo adik-adik buka Alkitabnya di rumah semua. Bapak ibunya, orang tua, papa mama bisa nemenin buka Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Kita buka dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang keempat, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Pak Boris ingin baca buat adik-adik semua dalam nama Tuhan Yesus. Setelah beberapa waktu lamanya, ya, tandanya udah gede ini ya. Keluarga ini sudah memiliki anak yang besar.
Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, Kak Boris ulangi. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tanah itu memiliki hasil apa adik-adik kalau berkebun? Ada mungkin kobis, ada mungkin semangka, ada durian. Semua yang hasilnya dari kebun atau dari tanah. Ayat 4. Kemudian datanglah saudaranya namanya Habel. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing, domba. Anak sulung itu anak pertama dari hasil ternaknya Habel. Apa itu? Kambing. Ya, kalau bahasa Jawanya cempe. Ya, itu bahasa Jawanya ya adik-adik ya. Tapi kan ini bahasa Indonesia. Anak kambing yang sulung. Jadi yang pertama keluar dari rahim, dari kandungan kambing, ibu kambing ya. Nah, lalu yakni lemak-lemaknya, bagian yang terbaik, yang paling enak. Coba tanya papahnya, mamahnya. Kalau makan tongseng kambing, sate kelatak, sate kronyos, apalagi ya. Itu enak bagian apa? Lemaknya. Nah itu oleh si Habel dipersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bareng dengan siapa? Saudaranya, yaitu Kain. Tetapi Kain memberikan persembahan hanya sebagian. Nah lanjut ya. 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tahu muram? Muram itu cemberut. Kalau bahasa Jawanya jatrut, apa ya? Mukanya jelek banget lah. Ya, jadi adik-adik kalau ingin kelihatan ganteng jangan kasih muka muram, kasih muka ceria, gitu ya. Nah, maka dari itu Tuhan lihat mukanya muram, hatinya panas. Nah, nanti kita lihat adik-adik, apa maksud dari hati panas? Ayat 6, firman Tuhan kemudian datang kepada Kain. Tuhan ngomong, waktu itu Tuhan sering ngomong di perjanjian lama bagi jemaatnya, bagi umatnya. Mengapa hatimu panas dan mukamu kuram? Tahu. Tuhan ngomong ini. Nah, selanjutnya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan tahu bahwa Kain sudah berbuat baik, tetapi karena apa? Iri. Nah, iri lihat Habel. Dia tidak tahu ternyata persembahannya ini harus dibenarkan, tetapi dia lebih memilih untuk apa? Iri terlebih dahulu. Nanti kita poin-poinnya buat adik-adik, kita simak sama-sama ya. Kemudian selanjutnya 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Nah, Tuhan katakan, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Nah, Kain ngajak nih Habel, ayo yuk pergi ke padang yuk. Nah, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba si Kain ini yang persembahannya tidak diterima Tuhan, dia memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kemudian Tuhan ngomong, Kain, mana adikmu Habel? Aku nggak tahu Tuhan. Ternyata bohong. Ya adik-adik ya. Selanjutnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Wah, nyindir ya si Habel ini, si Kain ini. Firman-Nya Tuhan berkata, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadamu. Ternyata dibunuh dan meninggal dan mati si Habel ini. Dan Tuhan tahu, tetapi Kain tidak mau jujur. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 11, Tuhan marah dan Tuhan hukum Kain karena banyak sekali yang Kain lakukan mengecewakan hati Tuhan. Kadang kita sudah memberi kepada Tuhan, tetapi hati kita panas, muka kita muram, kemudian kita nggak berani mengakui kesalahan dan berbohong, dan itulah yang membuat Tuhan marah. Nah, ada 3 poin buat adik-adik di rumah semua. Kita melihat kisah ini. Yang pertama, penyebab orang mudah iri hati karena tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Sekali lagi ya, kenapa Kain iri?
Kenapa Kain marah? Kenapa Tuhan katakan kamu sudah mempersembahkan hasil tanahmu, tapi kok muram hatimu? Kamu sudah belajar adik-adik, dapat hasil nilai ujian, kok muram hatinya? Kemudian munculnya iri hati. Tuhan, aku berdoa, aku dapat nilai 7, temanku dapat nilai 9. Nah, kadang adik-adik semua di rumah ini mudah iri hati karena tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau Kain melakukannya sepenuh hati, walaupun korbannya tidak diindahkan sama Tuhan, harusnya Kain gak perlu marah. Tetapi karena apa? Karena iri. Adik-adik di rumah yang suka iri melihat teman-temannya punya mobil, punya motor, punya segalanya, nilai bagus. Jangan iri, tapi jikalau engkau iri, ya jangan-jangan kita melakukannya dengan tidak sepenuh hati. Contohnya, saat kita menerima hasil ujian nanti nilainya berapapun, jangan sedih karena nilai kita jelek, tetapi tetap bersyukur karena sudah belajar semaksimal mungkin. Banyak orang yang mudah iri hati karena dia tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Contohnya apa? Belajarnya setengah-setengah, tapi pingin nilainya bagus. Ada enggak? Ya, belajarnya setengah-setengah, sekali lagi tapi pingin nilai bagus. Tapi ada juga yang sudah belajarnya sepenuh hati, tetapi nilainya tidak memuaskan. Maka dari itu firman Tuhan katakan, janganlah muram hati, janganlah panas hatimu. Nah, kadang adik-adik, kalau orang yang susah atau orang yang mudah bersyukur karena dia sudah melakukan sepenuh hatinya, dia sudah maksimal. Ya, kalau kita udah belajar maksimal, sudah semampunya, dapat nilai jelek, tetap bersyukur. Jangan muram hati, jangan sedih. Terus pasti guru-guru adik di sekolah itu pasti memberi kesempatan. Ayo belajar lagi. Tapi ada juga adik-adik di sini yang susah, yang sering iri hatinya. Kok nilainya dia bagus? Nah, jangan-jangan di rumah adik-adik di sini semua nggak belajar dengan sepenuh hatinya. Belajar kalau lagi mau ujian aja ya toh ya. Ayo. Jadi nggak siap dirinya. Waktu mau ujian baru 3 hari 2 hari belajarnya kenceng. Tetapi kita setiap hari nggak pernah menimba ilmu. Walaupun sekolah kalian online saat ini, tetap rajin membaca. Belajar yang paling efektif dan nyaman itu adalah membaca. Ya, jadi rajin membaca. Enggak hanya membaca HP saja. Tapi sekarang online ya. Bukunya online ya. Terserah apapun itu yang membuat kita menambah ilmu matematika, bahasa Indonesia. PPKN itu bahasa lama ya. Apalagi bahasa Inggris, baca saja. Yang penting apa? Tuhan lihat niat hati adik-adik. Bahwa aku benar-benar Tuhan, aku pengen jadi orang yang dipakai Tuhan. Sukses, nyeneng ke orang tua, bukan nyusah ke orang tua. Nah, yang kedua poinnya adalah belajar menahan amarah. Amarah itu mendatangkan kerugian adik-adik. Seperti yang dilihat siapa? Kain. Waktu dia iri, dia marah, ngajak Habel kemana? Bukan ke mall, bukan main PS. Tapi diajaknya ke ladang dan ditikam. Bukan ditikam ya, dibunuh. Terus Tuhan marah. Kain, anak adikmu Habel gak tahu, memang aku penjaganya. Nah, semua itu bahkan Kain berani sama Tuhan. Karena apa? Pertama iri hati, yang kedua dia marah. Siapa yang suka marah-marah ayo? Yang suka marah-marah itu kebanyakan apa? Dijauhi teman, bahkan ditinggalkan teman. Jadi jangan suka marah-marah. Maka dikatakan di sini, karena engkau irilah, engkau marah-marah. Kakak sering ngegame, aku enggak pernah. Kakak dikasih HP iPhone 13 gitu. Aku enggak. Nah, karena iri hati kemudian marah-marah. Sama kayak siapa? Kain. Jadi hati-hati adik-adik. Jangan-jangan adik-adik di rumah suka marah karena suka iri hati dengan saudaranya, iri hati dengan tetangganya gitu kan. Coba lihat supaya kita jangan mudah marah-marah. Suka marah juga membuat kita susah berbuat baik. Kalau mau jadi orang baik, jangan mudah marah. Terus sabar terus. Iya. Ya.
Karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kalau kita ini lagi muram hatinya. Kalau kita saat ini sedang marah dengan papa mama, Tuhan tahu loh. Maka dari itu cerita Tuhan, hari ini aku mau marah. Tapi Tuhan tolong biar aku sabar. Jangan seperti kayak Kain nanti. Kenapa? Berani melawan Tuhan. Waktu Tuhan tanya, Kain mana adikmu Habel? Weh enak aja, memang aku penjaganya. Loh nyolot, bener gak? Kan marah itu sama Tuhan. Karena apa? Karena marah. Awalnya karena iri hati. Yang terakhir, beranilah mengakui kesalahan. Waktu itu Kain sudah iri hati, sudah marah-marah. Tuhan datang tanya, Kain mana adikmu? Gak tahu Tuhan. Karena apa? Kain telah berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Dan dia akhirnya berbohong. Tuhan makin marah terhadap Kain karena berbohong. Waduh. Jadi adik-adik di rumah, kalau udah namanya iri hati, suka marah, ya kan? Beranilah mengakui kesalahan. Iya memang hari itu saya suka marah. Iya mah, Pak, maafin ya. Waduh, contohnya apa? Mah, Mbok, Pak, maafin Tius suka marah-marah. Kan enak kan dengar. Tuhan, ya ampun anakku yang namanya Tius ini akhirnya dia apa? Dia berani mengakui kesalahan. Pak, Bu, maaf ya Tius suka iri. Tius pingin itu apa namanya iPhone 13. Padahal belum keluar ya. Iphone Tius suka marah karena tidak bersyukur sama Tuhan. Kalau engkau berani mengakui kesalahan, Tuhan akan datang. Banyak sekali kisah di Alkitab. Waktu Ishak sama Yakub pun waktu dia mengakui kesalahan pun Tuhan berikan kekuatan. Ya, Tuhan berikan pengampunan. Tuhan berikan akhirnya kesatuan dari dua saudara yang terpecah ini. Nah makanya itu 3 poinnya adik-adik ya. Jangan mudah iri hati. Karena orang yang iri hati itu tandanya tidak melakukan dengan sepenuh hati. Yang kedua itu belajarlah menahan amarah. Orang yang suka marah dijauhi teman, bahkan ditinggalkan teman-teman. Karena marah itu membuat kita susah berbuat baik. Yang terakhir yang ketiga, kalau engkau salah beranilah minta maaf. Supaya apa? Supaya Tuhan yang di surga sana mengerti bahwa engkau ini adalah anak raja, anak Tuhan. Tandanya anak Tuhan itu apa? Mudah diatur, bisa dikasih tahu, tidak melawan. Kiranya firman Tuhan buat adik-adik semua saat ini, kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan adik-adik semua saat ini semakin indah di hadapan Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Firman-Mu kali ini menguatkan, menegur, bahkan menasehati. Karena apa? Karena Tuhan sayang adik-adik semua di rumah. Elim Kids pada saat ini terus diberkati dimanapun kalian berada. Kiranya Tuhan terus sayang hidup saya. Tuhan sayang hidup papa mama. Tuhan sayang juga impian saya. Tuhan sayang juga cita-cita saya. Kesehatan saya, rumah saya Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pedulikan, Tuhan yang menyayangi. Tuhan Yesus juga berkati keluarganya tercinta, papa, mama, keluarga, kakak, adik, om, tante, dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun keluarga adik-adik yang mendengarkan live pada saat ini, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara. Kiranya apa yang menjadi ketakutan justru menjadi kekuatan waktu kita membawa Yesus dalam hati. Kami mengucap syukur Tuhan. Ampuni hamba-Mu jika ada salah dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi biarkanlah Roh Kudus masuk menjamah bagi setiap mereka yang membuka hati dan menerima firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih dan kami tetap ingin terus setia mengikuti Yesus, beribadah walaupun dalam masa pandemi yang ada. Biarkanlah kami selalu memberi hati yang gembira. Karena inilah semangat hidup kami mengejar dan mendekat kepada Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah Elim Kids pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang di rumah kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.